خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Faya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita mampu hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Bala yang paling dahsyat yang akan menimpa umat ini, sebagaimana yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ada 3 riwayat. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Min baini yadis sa'ah, menjelang kiamat. Min asratis sa'ah, sebagian tanda kiamat. Itu menunjukkan akhir. Ya, 3 riwayat menjelang, salah satu tanda kiamat. Kemudian tidak akan terjadi hari kiamat, ya, itu kecuali ayudhabal ilm ayurfa'al ilm, yakni ada 2 kalimat, yakni 2 riwayat ayadhabal ilm pakai kalimat zahaba yadhabu, pergi hilang, ya. Ayurfa'a, rafa'a yarfa'u ini diangkat, ilmu. Jadi ilmu ini yakni agama Islam, syariat Islam. Jadi menjelang kiamat, sebagian tanda kiamat, tidak akan terjadi kiamat kecuali ilmu ini akan diangkat. Maknanya umat Islam tidak paham agama Islam, umat Islam tidak paham kitab sucinya, umat Islam tidak paham sunnah nabinya. Tidak pahamnya ini, diangkatnya ini ada proses. Ya. Yang pertama, proses dari luar. Allah Ta'ala ingatkan, walan tarudha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya tidak akan rela, pakai kalimat lan. Kalau lan, ya tidak. Tapi ini lan ini tidak akan selamanya, tidak akan ridho, ya bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia tidak akan rela. Jadi ridho, rela, tidak akan rela selamanya kepadamu Muhammad, kepada kalian kaum muslimin. Al yahud walan nasara, Yahudi dan selamanya tidak akan rela kepada umat Islam. Hatta ini maknanya illa kecuali, ya, kecuali tattabi'a millatahum, kalian mengikuti millah mereka, pola hidup, pola fikir, pola beragama mereka. Itu tujuannya. Ya, bagaimana cara mengeluarkan orang Islam. Yang di dalam Islam itu ada akidah, keyakinan, ada syariat, ada akhlak sopan santun, budi pekerti, itu ada. Dan ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana caranya nanti mencopot ruh Islam ini dari umat Islam, sehingga tinggal jasadnya saja tanpa ruh. Maknanya apa? Mati. Ya, itu demikian. Jadi tinggal jasadnya. Bagaimana caranya? Demikian. Orang-orang kafir ada yang membangun sekolahan, ya, yang di dalamnya diajarkan sekuler, diajarkan liberal. Dicopot nanti.
Otaknya ini diganti. Kalau anak Islam mulai kecil dia hafalkan Al-Quran, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Orang Arab berbahasa Arab, jadi umur 9 tahun sudah paham isi Al-Quran. Ini bagaimana caranya? Orang Islam tidak paham Al-Quran. Ya, ini ada lewat pendidikan, sekolahan. Tidak hanya di sini, di Timur Tengah, di Mesir itu banyak sekali. Ya, saya punya kitab Ma'ana alaihi wa ashabi yang ditulis Dr. Ahmad Salam. Di situ disebutkan proses sekularisasi, liberalisasi Mesir. Ya, kalau kita sebut Mesir itu seolah-olah negeri Islam, ya, mayoritas Islam kan begitu. Ya, itu. Tapi di sana pusatnya sekuler juga. Ya, demikian. Pusatnya liberal. Ya, jadi pemikiran-pemikiran yang apa itu nanti di sana, ya Sufi, ya Syiah, ya Torekot ini di sana semuanya. Itu demikian. Ya, nah ini. Bahkan Ingkarus Sunnah pusatnya di sana. Ya, Ingkarus Sunnah yang mengingkari sunnah. Sampai-sampai pengikutnya Ingkarus Sunnah tatkala pimpinannya meninggal, ya minta fatwa kepada ke Al Azhar, sama Syekh Al Azhar diginikan, ya. Kalau kalian percaya pada hadis, tidak menolak sunnah, tak kasih tahu. Tapi kalau kalian menolak sunnah, nggak usah dimandikan. Kan minta fatwa bagaimana cara memandikan. Dibilang gitu, percaya sunnah enggak? Kalau enggak percaya percuma, wis langsung tanam aja. Nggak usah dimandikan. Kalau kalian percaya, tak kasih tahu nanti. Berarti begitu. Ya. Nah, kita ingat yang baru lulus dari Mesir Magister itu tahun berapa itu? 90 berapa itu? Ya, pulang dari Mesir langsung ke Indonesia, bilang nulis di Jawa Pos, hajian tidak harus bulan Dzulhijjah, boleh bulan Syawal dan Dzulqa'dah. Jadi pimpinan Suriah, ya. Lah itu begitu. Ya. Itu. Magister dari Mesir, orang tidak tahu ternyata Mesirnya Mesir liberal. Itu begitu, tidak di Chicago saja, tidak di Massachusetts saja. Ya, kita masih ingat cacak kita yang dari Jombang itu habis dari apa? Chicago belajar pulang, ya, bikin apa, mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan umum kecuali Tuhan khusus, itu dari Amerika, pantas. Nih, yang orang Jombang ini siapa itu? Oh, Semerak. Cak Nurkolis, ya, itu. Cak Nurkolis itu dari Chicago itu. Sama Pak siapa ini? Pak Amin, ya. Enggak tahu Pak Amin jauh. Makanya setengah liberal. Ya, itu begitu. Itu. Jadi pulang dari Amerika, Chicago, ada di Sorbonne Perancis. Jadi sekolah Islam di sana. Pulang bikin resep. Ini salah satu menjauhkan umat Islam dari apa? Dari syariat Islam. Diangkat nanti Islam ini. Nanti generasi sesudahnya ya besar, tumbuh besar di Islam, tapi nanti tidak kenal Islam. Islam yang bener ini ya apa tidak tahu dia. Dicopot sudah, ditarik agama Islam. Ya, ini musibah paling besar. Hancurnya kekuatan umat ini bukan dari persenjataan dan enggak. Menangnya umat Islam ini umat akidah, umat manhaj. Ya, kalau akidahnya kuat, menang. Walaupun persenjataannya tidak kuat. Nah, itu begitu. Ya, jadi akidah dan manhaj. Ini dari apa? Dari pendidikan, ya. Mulai kalau kita di negeri kita, ya, mulai kecil kita ini sudah sudah dididik dengan pendidikan sekuler, dengan pendidikan liberal, ya. Itu demikian. Kita masih TK aja, laki perempuan, ya, gandengan tangan, disetelkan musik, joget, bunder-bunder, ya, pegangan tangan, terus pakaiannya mini, dibengesi lagi, diwedai lagi, perempuan. Itu masih TK itu. Kalau TK lucu. Lah kalau perguruan tinggi kemudian pegangan tangan, joget, kira-kira ya opo kira-kira. Ya, amblas. Lah itu begitu, ya.
Nah, ini mulai kecil udah pergaulan bebas, ya itu. Makanya mereka sudah terbiasa, ya itu dengan pergaulan bebas. Sekolah dipisah laki perempuan tidak mau sudah. Orang Islam yang tidak mau orang Islam sendiri. Lalu itu begitu. Karena apa? Itu gitu. Ya, saya masih ingat dulu orang KB itu dipaksa. Nggih napa nggih? Ayo, nggih. Gak ono wong gelem KB ku gak ono. Saiki enggak. Komandan ajar itu langsung innalillahi barang kandungannya kering gak duwe anak, pegatan. Lo itu begitu. Ya, itu. Jadi saya punya teman sekolah bareng nikahnya bareng sama saya, ya. Begitu anak saya 16 itu dia akhirnya cerai sama istrinya. Mulai pertama tak ingatkan. Kenapa? Sik durung duwe omah jadi. Jadi apa punya anak itu nunggu duwe omah. Barang punya apa sudah punya rumah, mau apa punya anak enggak mampu, sudah kering kandungannya. Akhirnya cerai. Nah, itu demikian ya. Ini. Jadi dengan apa? Kalau sudah gitu akidahnya sudah luntur. Ya, Rasulullah memerintahkan kita apa? Banyak anak. Ya, itu. Saya bukan anti KB loh ya. Jangan disalahpahami. KB itu boleh nek loro ibuke. Kan begitu ya. Wanain recelake ngeramut angel dijaga jarak boleh. Ya, soalnya wis nercel, anak siduk arasane njogo jarak, sik situk sik andur. Gak kena kan gitu. Anak telu njogo jarak, telu itu gampang. Ya, aduh gitu. Enggak masuk akal kalau sudah 10 jaga jarak bisa boleh kan begitu ya. Nah, itu. Saya apa paling pendukung KB, keluarga besar. Nah, itu gitu. Iya. Itu sejak dulu saya, ya. Itu saya dulu penduduk Surabaya masalahnya. Jadi kakak harus ada peserta KB apa gitu. Kalau enggak iso ngurus surah. Iya pernah ngalami gitu saya. Ya, lah nek gak ngono gak iso ngurus surat. Ya wani gak ngurus surat sampai anak 5. Gak masuk kakak KB. Ya barang anak wis 5 mau berangkat ke Timur Tengah tak kena karo. Kaget. Ya, itu begitu. Ya, tapi waktu itu tahun 98 ya, jadi sudah lengser. Jadi tidak ada masalah. Allah kasih jalan keluar kan begitu ya. Ya, itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu begitu. Ya, itu. Ini dicopot sedikit kita itu dari agama kita. Al-Qur'an jelas-jelas mengatakan nahnu narzukukum wa iyahum. Aku yang ngasih rezeki kamu dan anak istri kamu. Kadang-kadang orang Islam gak yakin, gak percaya nang Gusti Allah. Lah itu begitu sih wedi iya napa iya. Nggih. Lah itu begitu. Nah, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya itu ditanggung Allah. Jenengan dorong lahir 40 hari ketiga itu rezekinya sudah dicatat. Nanti jadi tukang becak, nanti jadi itu sudah ada semuanya. Sudah ada catatannya, makanya jangan khawatir sudah. Ya itu keyakinan kita, itu akidah kita. Ya, itu. Dan rezeki Allah tidak bisa dikalkulasi dengan matematika 1 tambah 1 2. Kalau dikalkulasi rezeki itu dengan matematika kita tidak bisa hidup. Tahun segitu itu saya waktu itu masih pegawai negeri tentara itu gajinya masih pas-pasan. Iya, kalau dihitung memang nggak bisa hidup. Tapi saya punya teman tentara itu anak-anak sampai diesel kalau komandan ngaku sok ngingon. Padahal dari gaji gak no. Dari mana? Allah Ta'ala. Dibukakan usahanya. Pangkatnya kopral besi tua kalah sing kolonel itu kalah. Ya, kopral pangkatnya. Tapi dia usaha besi tua. Ya, ngambil besi tua dari perusahaan-perusahaan itu. Kopral marinir. Bahasa Jawa pun dipaksa sama atasannya gak ngono gak
ngajangi pensiun gak gelem secapa gak lapo. Ya, itu begitu. Jadi rezeki itu enggak bisa, ya. Itu demikian. Kita itu ya mau disekulerkan, ini logika ini dikedepankan. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an ini nomor dua sehingga keyakinannya terhadap Al-Qur'an itu sudah hilang, ya. Tidak seperti Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu begitu. Ya. Ini. Jadi dengan sekolahan. Yang kedua dengan teknologi. Masuk ke negeri kita ini tidak masuk hanya teknologinya. Ya. Saya masih ingat televisi masih hitam putih. Listrik masih jarang, baru 100 watt. Ya. Jadi televisi pakai aki. Kalau habis disetrum itu begitu. Acara televisi cuma sampai jam 8 malam. Orang kampung jarang punya. Nontonnya di kecamatan, di wedon. Di sepanjang itu begitu. Ya, itu begitu. Nah, waktu itu jadi orang tua sudah punya, itu kita masih tidak kenal. Jadi anak-anak yang sebaya umur saya itu tidurnya di langgar, di musola, di masjid. Itu mulai kecil. Begitu ada televisi. Ya, sudah jarang anak-anak yang kemas, jarang tidur langgar. Langgar dikunci kabeh iki duduk nggone wong turu jadi. Padahal sahabat dulu itu kecil sampai besar tidurnya di masjid. Ya, itu demikian. Jadi besar di masjid, setelah nikah baru nggak tidur masjid, tidur rumah kan. Ya, itu. Jadi sejak kecil itu di masjid. Ya, itu. Makanya saya dulu jadi ketua takmir masjid ditutup 24 jam, saya tolak sama saya enggak mau. Apa yang perlu dilindungi, kalau dikhawatirkan hilang itu kita lindungi. Pokoknya masjid tetap terbuka ya apa 24 jam. Ya, akhirnya kita pikirkan kunci kabeh amplifiernya 24 jam. Jadi anak-anak itu bebas. Ya, itu. Sekarang enggak karena televisinya 24. Enggak ada masjid kosong sudah. Ya, itu demikian. Pergeseran pergaulan itu sudah beda jauh. Saya SMP ini diajak bareng teman perempuan Ahmad bareng sekolah mat deh, kanteni ya deh. Wis dhisik wae. Jadi jalan bareng sama perempuan ini malu sih duwe rasa izin. Lah sekarang enggak ya. Lan SMP itu petakolan guys, sepeda ngawet gitu seperti suami istri. Loh iya, kalau lihat di media sosial itu masya Allah ngeri, ya itu. Lewat apa? Siapa yang ngajari itu? Ya, saya pulang dari ngaji saya dulu di Masjid Al Falan Darmo, depannya Bonbin itu. Pulang ke Karangpilang naik Land G itu ya, itu pakai baju koko, kemudian apa? Pakai peci putih kayak gini. Depan saya ini anak SMA, petakolan ini. Saya mikir, nek zamannya awak dibiyen isin iki kok gak izin, ono uang itu wis ketok puluhan putih, ya. Itu di petakol sing itu masih seragam SMA. Akhirnya saya astagfirullah. Noleh saya gini. Gak petal sih antak buanterno astagfirullah itu baru petal. Setane Melayu kena istighfar. Iya betul itu. Ya. Ternyata begitu tambah tahun di bis cium-ciuman di kereta api. Naudzubillah ndak kenal malu. Siapa yang ngajari? Ya. Para binatang film. Iya, yang ngajari gendaan, ngajari pakaian mini-mini dulu itu izin. Ya, itu di kampung saya daerah sepanjang Ngelem itu ada orang enggak pakai kudung, dilempar setan gitu. Daerah santri, daerah pesantren di sepanjang itu. Ngelem betul itu. Sepeda itu enggak bisa dinaik dituntun orang sana. Ya, itu ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam. Rumah itu ada keringnya semua. Jadi orang enggak bisa lihat langsung dalam rumah.
Ya, saya di masjid. Pulang dari masjid ke rumah itu tiap rumah mesti ada orang ngaji. Iya, ada orang ngaji habis subuh itu setiap rumah itu kedengaran suara orang baca Al-Quran. Sekarang dangdut semua. Televisi dangdut. Innalillahi. Kalau dulu kerudungan, sekarang ini apa? Pakai rok. Iya, sak dengkul itu dulu enggak pernah bawa. Itu begitu. Ya, itu demikian. Iya. Ya, jadi kalau tambah minggli itu tambah modern kan begitu ya. Hah? Itu. Iya. Jadi semakin mendekati binatang itu semakin modern itu gitu. Apalagi berani telanjang, wah sudah. Ya, itu demikian. Ini. Jadi masuk teknologi, masuk juga budayanya. Ya. Asalnya enggak kenal yang namanya gendaan itu, akhirnya apa? Kenal. Lewat apa? Teknologi, masuk film, bioskop. Akhirnya bioskop itu enggak hanya tontonan, jadi tuntunan. Anak-anak muda dituntun carane gendaan ya opo, carane ngene ya opo. Loh itu begitu, lewat bioskop, lewat televisi. Ya, itu demikian. Apalagi sekarang ada HP. Ya, jadi kalau ada HP itu ngeri lagi tambahan, ya. Itu. Lagi ini anak-anak kita SD itu sudah dicekeli HP deh. Ya, itu. Jadi proses nanti ya yang belum mateng ini jadi karbitan nanti. Ya matengnya itu bukan mateng pemikirannya, enggak, mateng syahwatnya. Itu. Jadi syahwati mateng tapi apa? Pikirannya enggak mateng. Ya, dirabekno temenan ya, ditarik blonjo kumet ayani. Ya, itu gitu. Dorong tahan banting. Ya, kalau apa? Ya waktu saya masih apa SMP, STM itu ya sambil kerja bisa dan tahan banting kan gitu ya. Soro itu sudah biasa. Nah, itu. Makanya dakwah itu naik gunung turun gunung di Gunung Kidul itu ya wis bondo wis ngisi pengajian bondo dhewe. Mbuhan lo itu begitu. Ya dakwah itu memang begitu kan gitu ya. Ya. Lah kita saingan kita ini misionaris ya. Romo Mangun itu masuk siang kita masuk malam di Gunung Kidul. Ya, itu. Adik masih parah enggak seperti sekarang enak jalannya bagus. Ya, itu begitu. Jadi dengan adanya teknologi itu maka semakin jauh anak-anaknya umat Islam ini dari Al-Quran, dari sunnah. Itu demikian. Iya. Loh sekarang ini HP kan pengajian apanya kan enak. Iya. Tapi di situ bercampur. Ya. Yang namanya anak kecil itu tidak bisa memilah, tidak bisa memilih. Yang bagus itu mesti yang jangankan anak kecil, yang tua saja loh. Ya, masih gelender, ya. Apalagi yang anak-anak. Nah, itu gitu. Saya sering dulu itu, Ustadz tolong anak saya diruqyah, Ustadz kenapa? Enggak mau sekolah, Ustadz pagi tidur aja, semalam main HP sampai subuh, habis subuh tidur. Nah, itu gitu. Kalau gitu masukkan pondok saya. Itu ruqyahnya enggak dibacakan Quran, itu dinasehatinya. Ruqyahnya dinasehati. Quran sunnah disampaikan, dijelaskan, bukan dijelaskan. Kalau enggak gitu enggak bisa ruqyah orang anak kayak gitu itu. Ya, itu demikian. Sering nangani kayak begitu itu. Bahkan ada yang ngancam kalau HP-nya diambil saya mau gantung diri. Bingung orang tuanya. Anak SMP mau gantung diri gara-gara dipisah dari HP. Loh itu fakta. Ya, jadi Rasul menyebutkan nanti Al-Quran akan diangkat, ilmu akan diangkat. Itu apa? Itu mentoknya, notoknya. Prosesnya, ya. Jadi prosesnya ini dari luar mereka musuh-musuh Islam itu merusak pemikiran umat Islam. Ya. Kalau zaman penjajah dulu
Yang otaknya dicuci itu anaknya Wedono, anaknya bupati, disekolahkan di Belanda. Sehingga ketika dikasih kemerdekaan itu, ya apa caranya ngatur negara itu? Gaya hukum apa kira-kira? Londo. Karena sekolah ini nduk londo. Nah itu begitu. Dan memang itu dipersiapkan. Ya, agamanya Islam tetap. Ya, itu mbah ni Islam, bapak ni Islam tetap. Tapi otaknya Belanda. Itu yang menang 90% adalah otak-otak Belanda, tapi Belanda sawo mateng. Ya, itu bukan Belanda kulit putih, kulit merah ndak. Loh itu begitu. Ya, dan mereka Belanda berhasil sudah. Ya, jadi mencuci otaknya umat Islam itu, makanya Rasul katakan la yabqal Islam ila ismuhu. Islam nanti akhir zaman tinggal jenenge tok. Jenenge Muhammad, jenenge Ali, otaknya Belanda, otaknya sekuler, otaknya liberal. Nah, jenenge Muhammad ya, itu. Tapi apa? Otaknya sosialis komunis. Ini kita sudah diingatkan. Lah kalau sudah ilmu ini diangkat, ini petaka yang paling besar, maka sebagaimana di dalam hadis dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, ya, hadis Sauban ya ini, hadis Sauban, jadi radhiyallahu an ini, jadi yusiku antaza alaikumul umam kama tada'al aklat ila qas'atiha. Hampir-hampir saja tiba waktunya kalian dijadikan bancaan oleh orang-orang kafir, oleh umat-umat kafir. Ya. Sahabat tanya, qalu awamin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apa sebabnya kami waktu itu yakni apa minoritas ya Rasulullah? La bal antum yauma idzin kasir. Bal antum yauma idzin kasir. Bahkan kamu mayoritas, lakin nakum rusak, akan tetapi kamu waktu itu seperti bumi. Jadi pegangan tidak punya, ada arus ke kanan, arus ke kiri, kemana saja arus mengalir. Dan Rasul jelaskan itu. La taqumu anda akan terjadi kiamat hatta taltahiqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali umatku ini akan iltihak. Yang bebek norok buntek pada orang-orang musyrik, perilakunya, keyakinannya seperti orang musyrik, tidak bisa jauh dari dukun, tidak tenang kalau tidak dekat dengan dukun, ya ini. Kemudian apa? Kalau punya hajat, punya apa dihitung dinoni, itu gitu. Makanya sahabat Umar mengatakan, ya, man nasa'a fil Islam lam ya'rif jahiliyah. Orang yang tumbuh besar di Islam tidak mengerti jahiliyah, maka dia akan terjebak ke perkara jahiliyah. Yakni perkara apa? Perkara syirik. Kalau dia tidak paham syirik, dia akan terjebak ke syirik. Seperti perdukunan itu. Ya, hampir setiap kita di pasar, di mana saja orang yang jualan makanan, jualan minuman, itu tidak bisa jauh dari dukun. Padahal Rasul jelas mengatakan man atakahinan au arrafan lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi para dukun, para ndak normal, ndak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Fasaddaqu bima yaqul, kalau membenarkan ucapan sang dukun, syaratnya kembang telon, syaratnya kembang macan kera, menyembelih ayam hitam mulus, putih mulus, ya, nyembelih kambing, nyembelih taruh di sana. Laqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Sungguh dia telah kufur terhadap apa? Syariat yang diturunkan kepada, mengkufuri ajaran Islam. Karena Islam menolak yang demikian itu. Loh. Ya, ini menjadi kenyataan. Ya, punya hajat itu gak gelem bulan suro, ya. Itu. Saya kalau punya hajat tak bikin bulan suro aja. Kanok sing barengi sing buwu cek akeh. Iya, nek pas bulan yang anu wake wong duwe gawe bingung sing diundang. Opo rek undangan sakmene kere. Sakjane diundang wali malah seneng mangan-mangan ya. Iki ndak senep iki saiki. Ya,
Aduh gitu. Apa mana nek adik ulan api ya. Karena soalnya ana ulan elek. Nah itu. Nah, ini ya dan tidak paham. Kemudian Rasul katakan tidak hanya ke arusnya orang musyrik, arusnya Yahudi dan Nasrani. Mengikuti pola fikir, pola hidup Yahudi dan Nasrani. Lau dakhalu jukhrad dabbi. Seandainya Yahudi dan Nasrani masuk lubang biawak, maknanya pola hidup, pola fikirnya, pola beragamanya itu membinasakan diri mereka. La dakhaltumuh, kalian pun ikut masuk. Yes. Maknanya memasuki pola hidup yang berbahaya, kamu tetap mengikuti Yahudi, mengikuti Nasrani. Barat itu mengalami stagnan, udah notok dalam peradaban. Cari hakikat kehidupan, tidak dia temukan. Cari kebahagiaan dengan konsep hidup, tidak mereka temukan. Anehnya orang Islam di negeri-negeri Islamnya bebek mengikuti Barat. Sampean tahu di Barat tidak banyak zombie itu sekarang. Ya di Amerika banyak zombie itu. Soalnya apa? Enggak kebahagiaan enggak dia temukan. Tiap hari itu konsumsi obat penenang. Ya, itu. Jadi obat wong gendeng itu ya, pil koplo itu. Akhirnya seperti apa? Itu. Jadi banyak sekali di sana itu. Anehnya orang Islam ke arah sana. Ya, itu. Padahal di sana ini penyakit yang paling tinggi itu apa? Depresi. Ya, tidak hanya stres, depresi, bahkan gila, mati bunuh diri itu paling banyak. Naik gedung pencakar langit itu bukan untuk lihat pemandangan, tapi concom dari atas ke bawah. Lu repot. Beli senjata bukan enggak, untuk bunuh diri. Ya, itu gitu. Karena salah apa? Salah konsep hidup ya. Cari kebahagiaan hidup enggak ketemu. Itu gitu. Kalau orang konsep hidupnya itu benar, ya. Dia tidak akan takut menghadapi kehidupan. Itu dalam segala cuaca dia akan bisa tumbuh, bisa berkembang. Ya, itu. Karena kebahagiaan itu tidak dari sisi materi. Aduh, ya. Ini. Kemudian ya ini apa? Tidak hanya arusnya Yahudi Nasrani kemana saja itu gitu. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah diangkat, ya itu kondisi wahan ya sampai pada kondisi dakhon. Ini sebagaimana riwayat yakni dari sahabat Hudzaifah yang mengatakan kanan nasu yas'aluna Rasulullah anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafatan ayyudrikani. Adalah orang-orang para sahabat itu tanya pada Rasul tentang kebaikan. Sedangkan aku tanya kepada beliau tentang kejelekan karena takut kalau aku mendapatkan kejelekan itu. Ya, maka aku katakan ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Wahai Rasul, kita dulu ada di masa jahiliyah dan kejelekan. Wajah Allah bihadal khair. Allah datang dengan membawa kebaikan ini, yakni agama Islam. Wahal ba'da hadal khair min syarr, setelah baik ini ada masa jelek lagi. Na'am, iya ada. Kemudian aku tanya lagi, wahal ba'da hadal syarr min khairin, apa setelah masa jelek itu kemudian ada baik lagi? Na'am, wa fihi dakhon, tapi ada dakhonnya. Wa ma dakhonu? Wahai Rasulullah, dakhonnya itu apa? Kabutnya itu apa? Remang-remangnya itu apa? Ya Rasul jawaban qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Qaumun ini umat Islam. Umat Islam ngambil sunnah bukan sunnah, tidak hanya umatnya, sak penguasanya ini. Ya, di dalam ayat yang lain Rasul katakan, yakni satakunu umaro, akan ada amir-amir, pimpinan-pimpinan, jusmanul insan wa qulubuhum qulubu syayatin. Wadaki bleger menungso tapi atine ati setan. Setan ini bukan makhluk tapi setan itu sifat ba'udah. Maknanya apa? Dia nggak senang syariat Islam, mengajak jauh dari petunjuk Allah karena syaitan itu diambil dari kalimat syatona, maknanya ba'udah. Yang mengajak jauh dari jalan Allah, syariat Allah itu setan. Nggak peduli itu harta kita, jabatan kita, kalau mengajak kita jauh ke jalan Allah, jabatan kita, ya harta kita itu setan, anak kita, istri kita. Jadi setan ini tidak hanya minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia saja, enggak. Sahabat Umar itu naik birdon, kendaraan paling mahal, paling mewah waktu itu. Onta paling mahal. Ya begitu naik itu terasa sombong.
Ya, karena apa? Ini barang mewah yang dinaiki. Kalau sekarang naik Rolls Royce, ya begitu naik Rolls Royce ya, ono tonggone wis gak noleh blas. Biasanya nyoba assalamualaikum wis gak reken naik Rolls Royce. Turun dari ontanya langsung ngomong begini. Saya tadi naik setan. Dengan naik itu jadi sombong. Jadi maknanya apa? Kendaraan itu bisa jadi setan. Kalau kita beli Ferrari misalnya aja gitu ya, terus naik jadi wah, nah itu setan. Ferrari kita itu jadi setan. Wis rupakno dhuwit sedakono. Ya, itu begitu. Jadi apa? Termasuk oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Itu. Jadi nanti akan muncul itu, dakhon itu. Jadi orang Islam nggak senang syariat Islam, pemimpin Muslim nggak senang sama syariat Islam. Yaitu tadi prosesnya, ya itu. Kemudian setelah itu baik yang ada dakhonnya itu, wamin ba'da hadal khair min syarr, ya. Setelah masa yang baik ada dakhonnya itu ada masa jelek lagi. Iya. Naam du'atun ala abwabi jahannam. Banyak dai-dai yang mengajak ke pintu jahannam. Ya, faman ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Barang siapa yang menyambut ajaan mereka, maka dia akan dilemparkan ke neraka jahannam. Ya, dai-dai ke neraka jahannam. Ya, dari sini kita bisa lihat dari hadis Rasulullah yang menyatakan umatnya terpecah menjadi 73 golongan, firqah, ya bukan golongan firqah, ya semuanya masuk neraka kecuali satu. Yang ahli surga satu, yang neraka 72, 1 banding 72. Maknanya Pak Rasul ingatkan umatnya akhir zaman. Di akhir zaman ini orang yang berjalan di atas jalan kebenaran ini sedikit. Ya, itu. Enggak banyak. Ya itu demikian. Dan dengan dalil ini pula sedikit dan banyaknya itu bukan jamin kebenaran. Kadang-kadang orang itu bersandar kepada banyaknya orang. Mosok wong sak mini kayak salah kabeh. Ya, itu begitu. Maka enggak benar dalil yang semacam itu. Kebenaran bukan dari itu. Ya, ini. Maka di dalam hadis ini pula du'atun ala abwabi jahannam. Ini. Kemudian di dalam riwayat yang lain ketika Rasul datang ke masjid, ada sahabat ini membicarakan tentang Islam. Kemudian Rasul menggaris garis lurus. 1. Hada sabilullahil mustaqimah. Ini jalan Allah yang lurus, cuma 1 ini. Wa khattalana khututan ayyaminihi wa an shimali. Kemudian garis lagi Rasulullah. Di sebelah kanannya garis yang banyak, sebelah kirinya garis yang banyak. Hadihi subul. Ini jalan-jalan ini. Tidak ada satu jalan pun kecuali di situ ada setan yang mengajak ke jalan itu. Setan yang mengajak ke jalan itu ya ini duat ila abwabi jahannam ini. Ya, itu. Lah ini maknanya apa? Dai. Ya, dai itu diambil dari kalimat apa? Da'a yad'u dakwatan wa du'aan da'in. Orang yang mengajak, orang yang berdakwah mengajak yakni ke pintu jahanam. Nah, di sini maknanya mengajak ke selain jalan Allah. Jalan Allah itu cuma 1. Jalan kebenaran menuju surga itu cuma 1. Allah Ta'ala berfirman fama ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah jalan kebenaran kecuali jalan kesesatan. Ya, itu. Jadi oleh karena itu Allah melarang umat Islam melangkahkan kaki di dunia ini tanpa ilmu. Wala takfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Karena jalan ini cuma 1. Tidak ada setelah jalan kebenaran, jalannya Allah, jalan Rasulnya, kecuali jalan neraka. Tidak ada alternatif ketiga, itu tidak ada. Ya, makanya kita dilarang melangkahkan kaki tanpa ilmu, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah yakni menganjurkan kita thalabul ilmi fardhah, menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Itu demikian. Monggo.